Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang mungkin sudah cukup familiar buat kita. Karena kalau teman-teman pakai jalan tol pasti namanya sering ada ya, Jasa Marga. Nah, perusahaan ini atau BUMN ini adalah yang biasa melakukan manajemen terhadap jalan tol yang ada di Indonesia. Nah, kenapa perusahaan ini unik dan menjadi pembelajaran tersendiri buat saya? Karena tiba-tiba Jasa Marga ini muncul pada saat saya melakukan screening saham. Jadi, karena saya cukup sering melakukan screening saham, eh, saham-saham yang lolos dari aspek fundamental biasanya sih itu aja, nggak terlalu banyak berubah dari waktu ke waktu, tapi tiba-tiba ada Jasa Marga ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya kriteria saya mencari saham? Nah, ini sedikit gambaran saja. Biasanya saya pilih yang murah. Murah ini kriterianya price to earning ratio di bawah 7 atau PBV-nya juga di bawah 2. Kemudian profitable. Jadi saya mau saham-saham yang net profit marginnya lebih dari 10%. Kemudian liquid. Jadi jualnya nggak susah. Karena saya punya pengalaman masuk ke saham-saham yang nggak liquid, itu jualnya minta ampun susahnya. Walaupun untung tapi nggak ada yang mau beli. Itu contohnya. Dan memiliki muat. Nah, di sini seninya. Muat ini mungkin competitive advantage ya, kalau bahasa yang lebih bisnisnya. Nah, competitive advantage ini artinya tidak mudah untuk ditiru oleh kompetitornya. Nah, bagaimana dengan Jasa Marga sendiri? Ketika saya melakukan screening, ternyata Jasa Marga ini lumayan promising ya, menjanjikan. Di sini kalau dilihat pada laporan keuangan bulan September, net profitnya di 5.900, revenue-nya di 14.000, artinya net profit marginnya di atas 10%. Ini sesuai dengan kriteria saya. Nah, ini biasanya saya lakukan dengan mengalihkan 10. Jadi kan 5.974 jadi 59.000. Kalau ini 59.000 masih lebih besar dari setengahnya gitu ya. Nah, ini 5.974 biasanya saya kalikan dengan 10 jadi 59.000. Nah, kalau 59.000 ini masih lebih besar daripada 10%. Nah, biasanya saya cara mendapatkan bagaimana NPM-nya di atas 10%. Ini triknya adalah biasanya revenue-nya saya bagi 10 gitu. Sederhananya. Jadi ini kalau 14.080 jadi 1.400. Nah, kalau net profitnya lebih besar daripada 1.400 artinya dia memang lebih dari 10%, sesimpel itu aja. Nah, kemudian eh, per juga di angka 5, ya 5,9. Jadi ini sudah sesuai dengan kriteria saya dan PBV di angka 0,9 atau di bawah 2 sesuai dengan kriteria saya. Kemudian di sini liquid kita lihat ya nggak ada yang lompat-lompat gitu, dia selalu continuous dari hari ke hari. Dan di sini yang subjektifnya adalah menurut saya memiliki muat karena ini termasuk BUMN dan kalau kita lihat musim liburan akhir tahun ini
cukup banyak pergerakan lalu lintas, sudah sangat kembali ke normal, ditambah kondisi perekonomian yang membaik. Jadi ini bisa jadi salah satu alasan kenapa jasa marga bisa tiba-tiba lolos screening. Nah, karena hal yang tiba-tiba ini, saya jadi nggak tenang. Karena ya biasanya saya berpikir panjang terlebih dahulu sebelum membeli. Jadi dengan mengandalkan beberapa fakta tersebut itu menurut saya masih kurang. Jadi saya melakukan analisa lebih dalam dan ternyata ada yang saya kelewat ya. Jadi kalau kita lihat di sini revenue-nya di 18.000, kemudian gross profit-nya di 8.100. Ini yang analyze 2023 ya. Kurang lebih ya sama dengan yang di September, cuma dikali 3/4 kalau secara teori. Jadi dari 18.000 ke 8.000 loh, tapi dari gross profit ke operating profit dia naik lagi nih jadi 12.000 dan baru kemudian turun lagi. Jadi modelnya begini nih. Piramida terbalik, kemudian dia naik lagi, baru dia mengecil. Nah, profil laporan keuangan yang biasanya saya lihat itu mengerucut ke bawah terus gitu. Jadi dari revenue-nya banyak, terus ada cost of goods sold COGS sehingga dia makin kecil, kemudian ada operating cost dia semakin kecil dan ada cost dari keuangan dia akan semakin lebih kecil lagi. Nah, ini berbeda kondisinya. Dia mengecil-mengecil terus kemudian membesar dan mengecil lagi. Nah, ini membuat saya kekhawatirannya jadi terkonfirmasi. Oh, ternyata saya kurang dalam melakukan analisa keuangan. Jadi akhirnya saya download laporan keuangannya dari IDX dan melihat apa yang terjadi secara lebih detail. Dan di sini kalau kita lihat di laba bruto ya, di sini dari laba bruto ke laba usaha, ternyata ada yang di tahun 2023 itu tidak ada di 2022. Yaitu apa saja? Di sini adalah keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi, kerugian investasi jangka pendek, nilai wajarnya, dan keuntungan dari pembelian dengan diskon. Di sini catatannya sama nih, sama-sama di 1G. Nah, kenapa bisa ada penambahan-penambahan yang di tahun 2022 ini tidak ada? Nah, ini pentingnya kita melakukan analisa mendalam sampai ke laporan keuangannya hingga ke catatan-catatannya. Nah, apa sih yang terjadi di tahun lalu? Ya, ini untuk info aja, ini sudah 2024 ya saya melakukan recordingnya, dan seperti biasa di awal tahun itu suka eh, ingatnya tahun 2023 gitu, ingatnya di tahun yang sebelumnya. Nah, ternyata di catatan ini ada story-nya nih. Jadi 27 Juli menerima pengalihan hak kepemilikan atas saham reksadana penyertaan. Intinya adalah ada reksadana yang bubar gitu ya. Nama reksadananya adalah Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa pada PT Lintas Marga Jawa. Ya kurang lebih begitu ya. Bahasa sederhananya mah ada reksadana bubar. Kemudian karena bubar nilai asetnya dihitung ulang. Jadi di sini mengukur kembali kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar. Nah, setelah dihitung ulang ternyata nilai wajarnya tuh lebih gede daripada yang biasanya dibukukan gitu. Jadi nilai asetnya diperkirakan lebih besar dari nilai tercatat selama ini. Nilai tercatat selama ini tuh cuman 3, ternyata pas dicek, pas dihitung ulang itu 7. Jadi ada keuntungan katanya 4 juta gitu. Ya, ini adalah keuntungan masuknya. Nah, yang perlu diingat adalah pada saat kondisi seperti ini, barangnya itu sama, bukannya karena dia naik dari 3 jadi 7 ini tolnya tambah panjang, enggak, tolnya itu aja, atau barangnya jadi lebih bagus diperbarui, itu enggak, dia barangnya sama, tol itu juga, cuman dulu diperkirakan tol tersebut nilainya 3, sekarang jadi 7.
kurang lebih secara sederhananya yang saya tangkap seperti itu. Mungkin kalau ada revisi silakan bisa ditulis di komen. Nah, ini juga kita harus cross check ya apakah benar asumsi-asumsi yang saya berikan, dan ternyata cukup sejalan dengan yang berita yang saya dapatkan. Jadi ini ada pembelian ya. Pembelian RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa. Bukan pembelian deh. Ada oh ya, pembelian kembali ya di sini sebutannya ya. Kemudian ada juga divestasi jalan layang MBZ. Nah, di sini juga dibilang bahwa ini meskipun tanpa ada dua aksi korporasi, dia naik sih sebenarnya pendapatan usahanya, jadi meningkat 10,6%, dan EBITDA-nya juga naik 8,9%. Jadi ini sebenarnya hitung-hitungan yang aslinya, EBITDA maupun net profit itu seharusnya berdasarkan ini. Kalau tanpa ada corporate action di atas ini yang membuat adanya selisih dari nilai perhitungan. Nah, jadi gimana sih sebenarnya kinerjanya kalau mengabaikan revaluasi aset? Karena ya jalan tolnya kan itu aja. Panjangnya segitu-segitu aja, nggak jadi lebih baik. Itu kita perlu memastikan apakah tanpa adanya strategi yang besar tersebut, ini tuh masih sesuai dengan kegiatan operasional yang kita inginkan. Sekarang misalnya contohnya kita lihat dari pendapatan, ya dia pendapatan naik ya, dari 11 menjadi 14 di tahun 2022 ke 2023. Nah, kita akan mengabaikan yang ada di sini nih. Kita coba mengabaikan yang ada di sini. Jadi yang tahun lalu ada, yang tahun lalu tidak ada dan tahun ini ada, itu kita abaikan. Jadi ini nilainya sekitar di 4 jutaan ya. Kita ambil bulatnya aja. Maka laba usahanya dari 9 jadi 5. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan dari 6,7 jadi 2. Katakanlah seperti itu ya. Dan laba periode berjalan dari 5,8 jadi 1,8. 1,8 ini kalau kita bandingkan dengan di sini 1,4 dari pendapatannya, maka net profit marginnya itu masih di bawah 10. 1,4 dibagi 10 kan ya benar 1,4, di sininya 1,8, artinya dia di bawah nilai dari net profitnya, laba berjalan. Kemudian saya juga melakukan perhitungan return on asetnya juga di bawah 10%, dan akhirnya harga saat ini dibandingkan earningnya juga masih di atas 12. Sorry, ini bukan persen ya. Masih di atas 12, dan ini jauh lebih tinggi daripada kriteria screening yang biasa saya gunakan. Nah, jadi lesson learn-nya adalah saya belajar bahwa tidak boleh keburu-buru begitu melihat ada saham-saham yang bagus. Tentu tetap perlu deep analysis, melihat laporan keuangan, tidak boleh malas, karena pada akhirnya akan ada perhitungan-perhitungan yang perlu disesuaikan, dan akhirnya filter yang selama ini kita andalkan bisa jadi tidak relevan lagi. Dan saya coba realistis, dan mungkin kalau kedepannya profitnya lebih bagus tentu akan dipertimbangkan lagi. Cuman saat ini dengan hasil analisa tadi, kemudian ada sentimen liburan yang tentu membuat harga sahamnya naik, saya sendiri sudah menjual karena tidak sesuai dengan screening saya di harga profit. Ya lebih karena ngikutin sentimen aja ya. Mungkin ini lebih ke technical analysis jatuhnya ya, bukan fundamentalis murni. Tapi lesson learn-nya adalah kita harus menganalisa lebih dalam sebelum kita memastikan bahwa suatu saham itu benar-benar baik sesuai dengan kriteria kita,
atau tidak dari sisi fundamental. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Kalau ada masukan atau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye.